Bagaimana jika ada pemimpin yang melegalkan prostitusi atau perjudian gitu ya, lalu dari pajak tempat tersebut membangun birokrasi, misalkan jalan atau jembatan, lalu kan masyarakat tersebut ikut menikmati hal tersebut, Bu ya? Dari prostitusi tadi, biayanya, hasilnya. Iya, pajak dari situ. Ya, begitu, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Program negeri kita adalah bukan negeri yang menerapkan syariat Islam. Maka kita wajib patuh di dalam hal yang tidak bertentangan dengan Islam. Bukan memberontak adalah yang diajarkan oleh Nabi kita. Memberontak, kita bukan memberontak. Akan tapi kita wajib patuh berkenaan dengan hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Apapun, apalagi ada hubungannya dengan kemaslahatan. Selagi tidak bertentangan dengan syariat, kita tidak boleh patuh. Selagi tidak bertentangan kepada syariat, kita harus patuh. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, kita tidak boleh patuh. Cuman cara tidak patuh ini ada bermacam-macam tingkatannya. Tingkat Anda, orang yang bisa berbicara, Anda mengucapkan kalimat kebatilan itu, kalimat kritiki kebatilan untuk bisa merubah. Ada yang kelasnya kelas awam, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini, saya tidak bisa ngomong-ngomong, nggak bisa, nggak punya media. Saya bukan anggota apa-apa, ya kerjaan saya ke toko, pulang pergi. Tapi saya melihat kemungkaran, bagaimana ini? Hanya ingkar biqalb, dengan hatinya. Jadi ada 3 martabat yang diajarkan Nabi SAW. Ada martabatnya kalau engkau adalah punya posisi yang bisa merubah, Anda sendiri yang menjadi pemimpin, maka Anda punya kewajiban merubah. Falyughayyirhu biyadihi, itu adalah Anda berubah hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat, yang betul bertentangan. Jadi hukum Islam itu maknanya apa? Yang tidak bertentangan dengan Islam itu sudah dianggap hukum Islam itu. Karena tidak bertentangan. Biarpun tidak atas label Islam lah. Tidak label Islam. Karena Islam itu ada. Karena dikatakan al-hikmah dhalatul mu'min. Kebaikan yang bertebaran di semesta ini adalah barang hilangnya seorang mukmin. Artinya itu keimanan. Biarpun di tengah-tengah negeri kafir sana, menghormati tetangga ternyata ada. Biarpun mereka tidak pernah mengerti tentang Islam, itu adalah ajaran Islam. Maka dari itu, untuk mencari kemuliaan, kebenaran, nggak perlu kita ke rumah tetangga. Di rumah kita ini sudah cukup. Maka kalau kita lacak juga, kenapa kalau ada orang mengambil ilmu orang lain itu, ibaratnya begini loh ibu bapak, orang punya rumah mewah, tapi orangnya adalah orang desa, orang kampung, bener nggak ngerti cara menggunakan barang-barang, jadi dikasih rumah di kota, rumahnya mewah, bagus. Ini orang muslim itu rata-rata banyak seperti itu. Hanya bisa kagum, rumah Islam adalah hebat, tapi tidak ngerti. Jadi seperti orang kampung, orang desa, lalu diberi rumah mewah, klosetnya yang istimewa, dapur yang begini, sampai macam-macam, sehingga mulai dari nyalain kompor pun nggak bisa. Dia nggak ngerti nyalain kompor, gimana nih nyalain kompor nih. Kemudian klosetnya, akhirnya apa, bingung. Ngetuk rumah tetangga, ngapain bu? Mau pinjam, mau buang air nih, karena kan nggak bisa guna klosetnya sendiri, bingung saya. Terus masak pun di tetangga. Ini orang Islam ini karena nggak tahu dalam Islam tuh segalanya ada. Cuman karena nggak belajarnya nggak bener, hukumnya ngadopsi dari orang lain, itu kan aneh. Nah ini, maka intinya bahwasanya selagi tidak bertentangan kita wajib patuh. Nah kemudian kok ada misalnya, kok ada legalisasi perkenan tentang prostitusi dan sebagainya, perjudian dan sebagainya. Baik, tugasmu lihat, tugasmu adalah ingkar dulu, bahasanya itu adalah tidak benar. Jika ternyata dirimu punya kekuatan untuk bersuara, suarakan. Mungkin seorang ustadz penceramah, tiba-tiba Allah mengangkatmu sebagai seorang pejabat, kau rubah itu semuanya. Lihat, kamu harus tahu bagian masing-masing di sini. Kalau kita membuat perubahan tidak boleh prosedur, mungkin kita menghancurkan diri kita sendiri. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukati. Nah, kemudian kita tidak bisa berbuat apa tentang prostitusi. Kita hanya mungkin menyuarakan atau mengajukan agar ditutup dan sebagainya. Tapi tetap saja, dan itu ada pajak yang masuk. Mungkin ada urusannya seperti itu. Kan ada perusahaan khamr terbesar pun ada pajaknya. Ada keharaman apa, ada pajaknya. Ada pajak apa yang masuk. Lalu masuk ke negara, kemudian dikembalikan untuk bangun jalan dan sebagainya. Ini bagaimana hukumnya? Mungkin begitu yang ditanyakan enggak? Disebutkan bahwasanya ada sesuatu itu jika tidak yakin keharamannya, maka ketahuilah itu namanya syubhat. Syubhat itu adalah tidak disebut, tidak bisa kita katakan haram karena memang tidak haram murni,
juga tidak bisa kita katakan halal karena memang ada bau-bau keharaman. Maka barang subhat ini boleh, artinya bukan sampai haram, karena sesuatu yang tidak haram tidak boleh kita katakan haram. Jadi sobat, cuman sebaiknya orang menghindari subhat. Tapi bagaimana jalan-jalan saya di aspal dengan barang yang tidak yang bercampur aduk antara pajaknya minuman keras sama pajaknya pelacuran sama pajak yang ini, sama bisnis negara juga campur. Kalau bisnis negara kan halal, usaha negara tentang laut, tentang ini dan sebagainya. Mungkin negara punya usaha, apa istilahnya kalau usaha negara itu? BUMN. Sudahlah, Indonesia banyak singkatan, jadi saya hafal. Anda susah menghafal singkatan-singkatan itu. Besok ada singkatan baru lagi, setiap minggu ada singkatan baru. Baik, ya udah BUMN. BUMN adalah usaha, adalah itu masuk ke kas negara juga. Maka karena sesuatu itu bercampur, tidak mutlak halal, mutlak haram. Jadi memang ada haram, ada pajak dari minuman keras, itu haram jelas, atau dari bantuan dari minuman keras haram. Tapi di situ ada juga sesuatu yang halal. Selagi tidak mutlak haram, maka kita tidak bisa mengatakan itu haram. Babnya subhat, sebaiknya kita hindari. Cuma ini jalan-jalan umum, ya sudah pakai sajalah. Jangan anda mau menghindar, anda minggir, nanti tidak jalan-jalan. Wah, ini jalan ini ada bau-bau prostitusinya nih, bau khamr, tidak usah. Biar saja ya, selagi tidak mutlak haram maka kita boleh menggunakannya. Sama kalau ada orang ngasih hadiah kepada anda, wah dia itu adalah, waduh, dia renten, dia ngasih hadiah kepada saya. Sementara dia renten yang pengen baik, anggap saja pondok mau menyumbang, kita tanya siapa dia? Oh Buya, dia termasuk renten besar. Oh renten, mau bantu pondok. Apakah kita tolak? Ntar dulu dong. Kalau kita tolak, jangan-jangan dia orang pengen berbuat baik cuman tidak ngerti bagaimana caranya. Tatonya apa? Dia adalah renten berbuat baik, mau berbuat baik, mau tobat. Jadi dia memberikan bantuan ke pondok misalnya. Apakah kita terima? Tanya dulu deh. Kalau dia renten, wah, punya usaha lain enggak? Punya, dia punya kebun, punya toko. Berarti ini belum tentu dari hasil renten. Bagaimana? Ya sebaiknya jangan dipakai pondok deh. Kecuali haram mutlak perlu kita terima. Bahkan haram pun kadang-kadang menolaknya pun harus halus. Misalnya ada orang nangis, yang Buya, saya merampok 6 tahun, saya tidak punya harta kecuali hasil perampok, saya pengen tobat, saya serahkan ke pondok nih. Duh. Kita lihat mau tobatnya, ntar duitnya ini ntar dulu, kita pegang, kalau sudah tobat kembalikan nanti, gitu loh. Kepada yang berhak, disimpan aja, nggak usah dipakai pondok. Pondok nggak perlu barang haram, barang subhat itu nggak perlu barang pondok. Kalau subhat, misalnya tadi orang yang hartanya halal dan haram, maka disimpan dulu, jangan dikasih makan untuk anak-anak. Anak-anak kita harus makan barang bersih ya. Misalnya itu apa Buya pakai Buya? Nah, subhat pinggirin dulu deh. Ntar deh. Kalau perlu selokan nanti bisa apa? Subhat. Kita harus bersihkan anak-anak kita dari makan yang tidak jelas. Baik. Ini adalah masalah sesuatu yang bercampur antara halal dan haram, namanya subhat. Maka selagi tidak yakin keharamannya, sekaligus juga tidak yakin kehalalannya, maka itu subhat, yang mengambilnya tidak masuk bab haram. Cuman sebaiknya kita menghindar dari hal-hal yang semikian itu selagi bisa dan tidak merepotkan.